Halo, jumpa lagi dengan Ibu Yustina dalam pelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai respirasi anaerob atau sering disebut dengan fermentasi. Nah, kita lihat. Nah, respirasi anaerob. Nah, an artinya tidak, kemudian aerob artinya udara atau oksigen. Nah, jadi respirasi anaerob itu adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Nah, fermentasi atau nama fermentasi itu dibuat berdasarkan hasil akhir dari proses fermentasi tersebut. Contohnya fermentasi asam laktat, kemudian fermentasi alkohol. Nah, kalau dikatakan fermentasi asam laktat, berarti hasil akhir dari proses fermentasi itu adalah asam laktat. Nah, kalau dikatakan fermentasi alkohol, berarti hasil akhir dari fermentasi itu adalah alkohol. Nah, kita lihat yang pertama, fermentasi asam laktat. Nah, dimulai dari glukosa. Nah, glukosa ini akan mengalami proses glikolisis. Ingat ya, dalam proses glikolisis itu dihasilkan asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, NADH ini berasal dari NAD yang menerima elektron. Nah, akhirnya NAD menjadi NADH. Nah, asam pirufat yang dihasilkan dalam proses glikolisis jika dia kekurangan oksigen. Nah, lihat di sini kekurangan oksigen, maka asam pirufat ini akan direduksi oleh NADH. Nah, NADH akan menjadi NAD+ kembali. Nah, akhirnya terbentuklah senyawa asam laktat. Nah, jadi dalam fermentasi asam laktat itu dihasilkan 2 ATP. Nih, ya, dihasilkan 2 ATP. Nah, berarti kalau kita lihat ya peristiwa respirasi aerob, nah, dalam peristiwa respirasi aerob itu dihasilkan 38 ATP. Nah, kalau respirasi anaerob, nah coba perhatikan, nah dia dihasilkan 2 ATP. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, fermentasi alkohol. Nah, dimulai dari glukosa. Nah, glukosa mengalami peristiwa glikolisis. Nah, dihasilkan, ingat dalam proses glikolisis dihasilkan asam pirufat, 2 asam pirufat, kemudian 2 ATP, kemudian 2 NADH. NADH ini berasal dari NAD+. Nah, kemudian asam pirufat, nah yang memiliki 3 atom C. Nah, dia akan melepaskan 1 atom C-nya atau 1 atom karbonnya dalam bentuk CO2. Nah, sekarang terbentuklah senyawa asetaldehida. Nah, senyawa asetaldehida jika oksigen itu cukup, nah maka senyawa asetaldehida akan bersenyawa atau bergabung dengan senyawa CoA. Maka terbentuklah senyawa asetil-CoA. Nah, tapi ya setelah terbentuk senyawa asetaldehida, nah ini dia kekurangan oksigen. Nah, coba lihat di sini kekurangan oksigen. Nah, akibatnya coba perhatikan asetaldehida ini akan direduksi oleh NADH. Nah, NADH akan menjadi NAD+ kembali. Nah, kemudian terbentuklah senyawa alkohol. Nah, jadi dalam proses fermentasi alkohol ini dihasilkan 2 ATP. Nah, di sini 2 ATP. Nah, jadi
Nah, dalam respirasi anaerob atau fermentasi, energi yang dihasilkan atau ATP yang dihasilkan itu kecil. Di sini coba lihat 2 ATP, 2 ATP. Nah, jadi jika dibandingkan dengan respirasi anaerob itu berbeda sekali. Respirasi aerob atau yang menggunakan oksigen itu dihasilkan 38 ATP. Nah, jadi sebenarnya jika dibandingkan dengan respirasi aerob, fermentasi atau respirasi anaerob ini sebenarnya merugikan sel. Nah, kenapa? Yang pertama, sering dihasilkan senyawa yang merusak sel. Misalnya dihasilkan alkohol. Nah, kemudian yang kedua, dari jumlah mol zat yang sama, dihasilkan energi yang lebih rendah. Oke. Nah, jadi itulah kerugian dari fermentasi ini bagi sel. Nah, demikian anak-anak materi kita hari ini. Sampai jumpa.